mengatasi HIV/AIDS sebelum dan sesudah masa pandemi ini? Yang hidup dengan HIV harus ambil obat setiap bulan. Nah, ini akhirnya jadi susah karena Welcome to Soda Talk. Hai everyone, kembali lagi dalam podcast Soda Talk bersama saya, Aprilia Siterili, sebagai host pada hari ini yang juga merupakan anggota dari KMPA FK Udayana. Jadi sebelum itu, saya sebagai perwakilan dari KMPA mengucapkan selamat Hari AIDS Sedunia. Acara ini dipersembahkan dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia yang diperingati pada tanggal 1 Desember. Nah, semoga melalui momentum Hari AIDS Sedunia ini, semua hal yang menjadi tujuan kita sebagai kelompok yang peduli terhadap isu-isu AIDS bisa tercapai. Baik, sebelum berbincang lebih dalam lagi, saya ingin sedikit membacakan topik dan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Episode podcast pada hari ini akan membahas topik mengenai the possibility to end HIV/AIDS by 2030 in COVID-19 pandemic through 3-0 strategies with Ibu Tina Buntu yang saat ini sebagai UNAIDS Country Director. Ibu Tina Buntu merupakan seorang magister manajemen yang sekarang menjabat sebagai Country Director UNAIDS Indonesia. Ibu Tina Buntu merupakan seorang yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang pembangunan dan kesehatan. Bergabung dengan UNAIDS di Jenewa pada tahun 1998, terlibat dalam pengembangan kebijakan dan merancang program untuk mendukung tanggapan HIV di tingkat nasional. Ibu Tina sendiri pada tahun 2020 aktif memimpin pengembangan strategi AIDS global di tahun 2021 sampai 2026. Akhir ketidaksetaraan, akhiri AIDS yang menggunakan lensa ketidaksetaraan untuk menutup kesenjangan, mencegah kemajuan dalam mengakhiri AIDS dan menetapkan target 2 kebijakan baru yang berani untuk dicapai pada tahun 2025 untuk mendorong energi dan komitmen baru untuk mengakhiri AIDS. Baik, jadi sebelum kita berbincang lebih lanjut bersama Ibu Tina, saya ingin sedikit menyapa nih Bu. Selamat pagi. Kira-kira dari Ibu Tina sendiri bagaimana kabarnya pada hari ini Bu? selamat pagi, April saya ya, Tina Buntu, Country Director UNA. Saya kabarnya baik, excited to be here, excited buat diskusi sama audiensnya, mahasiswa Udayana dan Soda Talk. Oke, terima kasih Ibu. Semoga selalu dalam keadaan sehat walaupun di tengah masa pandemi seperti ini ya Ibu. Baik, jadi sebelum kita lanjut lagi ke topik bahasan kita pada podcast hari ini, mungkin teman-teman pendengar masih banyak yang belum tahu apa sih itu UNAIDS sendiri. Mungkin dari Ibu bisa menjelaskan apa itu UNAIDS, visi misinya dan sejarah terbentuknya. Ya, jadi UNAIDS adalah program yang joint program. Ada 11 UN co-sponsor lain seperti WHO, UNICEF, UNFPA, UNODC, UNF, saya sudah sebut UNFPA. Pokoknya ada 11 dan kita kerjasama kasih dukungan teknis kepada negara-negara dan juga kalau di dalam negara ada pemerintah dan komunitas dan swasta supaya kita bisa pakai knowledge dan experience dari tingkat global dan akhirnya kita bisa tercapai target di negara-negara masing-masing. Kita juga ada satu lagi, kita juga tahun ini sudah 25 tahun. Kita berdiri sejak tahun 1996. Oke, terima kasih Bu atas penjelasannya. Mungkin kepada penonton maupun pendengar dari podcast Soda Talk pada hari ini mengenai UNAIDS sendiri dan sudah memperkenalkan diri ya pada Ibu Tina, terima kasih banyak. Baik, jadi terima kasih kepada Ibu Tina tadi sudah memperkenalkan UNAIDS kepada teman-teman pendengar podcast Soda Talk pada hari ini. Nah, sebelum kita berbincang lebih dalam lagi terkait topik-topik yang akan kita bahas pada podcast hari ini, saya ingin sedikit menanyakan kesibukan Ibu selama pandemi seperti ini. Kita cukup sibuk sih. Saya sendiri merasa kayak kita punya pandemi satu lagi, yaitu pandemik rapat online. Jadi selama 2 tahun ini meetingnya nggak berhenti. Terus terang ya kerjaannya juga ada, tetapi luar biasa orang yang kerja soal HIV di Indonesia. Kita punya banyak meeting sekali karena kita nggak bisa ketemu
offline, jadi semua kerjaannya sekarang melalui online meeting. Oke, jadi sekarang dominannya melaksanakan online meeting ya Bu ya. Oke, dari semua kalangan pun sekarang melakukan work from home gitu, melaksanakan segala pertemuannya melalui platform online gitu. Jadi mungkin sudah menjadi adaptasi baru ya di masa pandemi seperti ini Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Jadi itu juga akan menjadi halangan bagi teman-teman dan kelompok lain yang peduli terhadap HIV sendiri. Baik, jadi setelah membahas kegiatan dan kesibukan tadi Bu. Nah, menurut Ibu sendiri, bagaimana sih situasi HIV/AIDS sebelum dan sesudah masa pandemi ini terjadi? Kalau dari pandangan Ibu sendiri? Ya, sebenarnya HIV di mana-mana jadi isu yang masih sulit ya ditatangi. Kita sebelum pandemi COVID di Indonesia, respons HIV sudah juga tidak terlalu on track ya, masih ada banyak tantangan, targetnya yang kita set di tahun buat tercapai sampai tahun 2020 kita juga nggak bisa tercapai, akhirnya kita masih banyak kegiatan dan bekerja sama yang harus dilakukan. Nah, dengan pandemi kita lihatnya ada banyak gangguannya. Kita layanan kesehatan yang biasa ada waktu buat HIV, akhirnya karena mereka harus fokus kepada COVID-19 nggak bisa terlalu bisa terima ya klien-klien HIV, itu bikin masalah sekali, dan juga buat waktu ada PPKM misalnya, biasanya kan orang yang hidup dengan HIV harus ambil obat setiap bulan. Nah, ini akhirnya jadi susah karena ada movement restriction, bikin susah juga buat keluar dan ambil obat rutinnya. Dan satu lagi, selama pandemi ini semua orang ya, termasuk orang yang hidup dengan HIV dan populasi kunci, ada dampak dari ekonomi atau sosial atau kesehatan mereka sendiri, akhirnya bikin semua respons HIV ini makin sulit. Baik, jadi itu yang mengenai situasi HIV/AIDS sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 ini dari Ibu Tina sendiri. Baik itu, jadi saya langsung lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu membahas mengenai strategi 3 dan strategi fast track. Jadi menurut Ibu sendiri, bagaimanakah peluang kedua strategi tersebut dapat direalisasikan di masa pandemi COVID-19 seperti ini? Dan kalau dilihat dari segi keefektifan dan segi tingkat keberhasilannya, kira-kira yang mana ya akan lebih efektif dan berhasil dilaksanakan di masa pandemi seperti ini? Jadi kalau 3 zeros adalah misi UNAIDS untuk ending AIDS by 2030. 3 zeros itu zero new infection, zero AIDS-related death, dan zero discrimination. Jadi kalau kita mau akhiri AIDS, kita perlu tiga-tiganya. Jadi seperti mau eliminasi malaria atau polio atau COVID pun, kita harusnya sudah tidak ada infection baru, kita juga harus berhenti orang yang akan meninggal, supaya mereka dapat treatment dan mereka survive ya. Dan yang ketiga, ini khusus saya pribadi pikirnya khusus buat HIV karena kalau malaria misalnya, stigma dan discrimination itu nggak terlalu banyak ya. Kalau kita dapat malaria ya kita cari obat dan dapat care. Cuman HIV-nya kita perlu zero ketiga ini karena diskriminasi ini jadi barrier banget, dan bikin orang takut ya. Akhirnya mereka nggak mau pergi tes, jadi mereka tidak tahu statusnya. Kalau nggak tahu status nggak bisa mulai treatment, lebih cepat sakit dan kemungkinan meninggal.
karena AIDS itu pasti lebih tinggi. Jadi kita perlu 330 ini. Nah, hasilnya di dunia kemarin waktu saya bikin strategi global, sebelum bikin strategi baru itu buat HIV, kita lihat performance global. Nah, di global itu kita lihat bahwa ada juga negara, ada 16 negara yang sudah tercapai target. Kemarin itu masih 90. Dan negara itu juga bukan misalnya negara yang kaya raya. Ada juga negara dari Afrika, misalnya Botswana, mereka sudah sampai 90. Nah, tapi ada masih banyak yang masih tidak on track gitu. Misalnya Indonesia, dan kalau kita mau capai 90 itu, angka Indonesia itu 66, 26 dan 6. Jadi hanya 60% yang tahu status. Dari 60% yang tahu status itu hanya 25 sekian persen orang yang dapat treatment. Dan dari orang yang dapat treatment itu hanya 6% yang tahu status viral load-nya. Jadi jadi hanya beberapa orang yang akses viral load test, ya. Ini juga kita akhirnya harus lebih intensif supaya kita orang mau tes lebih banyak, orang dapat treatmentnya lebih banyak, dan viral load ditekan, tahu status viral loadnya supaya semua target 90 ini di achieve. Nah, dengan global strategy baru ini, kita sekarang naikin target karena kita udah lewat tahun 2020. Kita ada target baru 95 buat di achieve sampai 2025. Oke, baik. Jadi benar-benar sudah sangat jelas mengenai strategi 3 Zeros yang dimiliki oleh teman-teman Indonesia. Jadi kita tentunya berharap strategi tersebut dan target-target lainnya itu segera tercapai untuk mengakhiri HIV/AIDS di tahun 2030 seperti yang kita targetkan. Baik Ibu, jadi tadi sudah membahas tentang strateginya. Di sini saya ingin sedikit membacakan latar belakang topik kami, mengapa kami memilih topik ini pada podcast hari ini, dan ingin sedikit mendengarkan bagaimana pendapat Ibu mengenai topik kami angkat. Jadi, pada kesempatan podcast kali ini, kami mengangkat topik yaitu 3 Zeros and ends HIV/AIDS by 2030 and COVID-19 pandemic. Is it possible? Sebagai bentuk waspadaan dan rasa ingin tahu mengenai bagaimana tindak lanjut serta upaya atau strategi penanganan HIV, utamanya dengan tujuan mengakhiri HIV/AIDS pada tahun 2030 melalui strategi 3 Zeros. Lalu apakah bisa tetap dijalankan saat pandemi COVID? Oke, jadi itu topik yang akan kita angkat. Menurut Ibu sendiri, bagaimana Ibu pendapat tentang topik yang kita angkat pada hari ini? Apakah sudah sangat menarik atau sudah sangat menjawab permasalahan yang ada di global pada hari ini? Ya, April, topik ini sangat menarik. Saya orang yang sangat optimis, ya. Memang saya harus optimis. Saya kerja di UNAIDS sudah lebih dari 20 tahun dan masih di sini gitu. Jadi kita lihat ya dari COVID responsnya di dunia. Jadi COVID itu walaupun hanya lebih dari 2 tahun, sudah ada banyak advancement, sudah ada vaksin, sudah ada banyak obat yang bisa treat dan menolong orang yang sakit. Nah, kalau kita bisa channel effort dan energi yang kita kasih semua, dunia kasih ke COVID kemarin ini, dan masih sekarang, kalau kita channel hanya 50% aja dari situ ke HIV, ya, yang sudah ada bersama kita sudah lebih dari 40 tahun. Ini kita udah masuk decade kelima, ya, udah lebih dari 40 tahun.
kita living with HIV-nya. Nah, kalau kita fokus ya dan dapat komitmen dari seluruh dunia dan setiap orang, kita pasti bisa ketemu juga one day vaksin atau cure buat HIV. Bahkan kita yang bikin kita bisa ketemu vaksin cepat buat COVID itu karena kita sudah ada berapa dekade pengalaman buat cari vaksin buat HIV, buat lihat ARV-nya buat HIV. Jadi ya marilah kita kalau kerjasama invest in research and technology, pasti kita bisa akhiri AIDS. Berapa hari yang lalu saya baru dengar ya ada obat ARV yang kita sudah tahu ya, ARV ini sangat efektif. Nah, akan lebih mudah lagi sebentar lagi kita bisa hanya suntik ARV ini 6 kali setahun. Daripada kita sekarang harus minum, kalau orang minum obat ARV itu harus minum selama hidup dan setiap hari berapa kali gitu ya minum pilnya. Nah kalau dalam bentuk suntik hanya 2 bulan sekali ya sama efektivitasnya. Jadi akan sangat menolong dan sangat mudah ya buat orang kalau orang suka lupa skip obat atau apa, kalau hanya 2 appointment, maksudnya setiap appointment setiap 2 bulan itu akan mungkin jadi game changer yang besar sekali buat orang yang harus minum obat setiap hari. Baik, jadi kalau untuk jawaban, is it possible to reach 3-0 strategy in this pandemic COVID itu, is it possible? Okay. Possible banget. Saya yakin possible gitu. Oke, itu possible sebenarnya kalau dengan penuh komitmen dari berbagai macam pihak ya Bu ya. Jadi itu segmen yang kedua, selanjutnya kita akan lanjutkan ke segmen yang ketiga. Baik, di sini kita sudah masuk ke sesi pertanyaan utama, yaitu di mana kami akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan detail kepada Ibu mengenai topik bahasan inti pada podcast kami pada hari ini. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa saja kegiatan yang sudah dilakukan untuk mencapai 3-0 utamanya di masa pandemi COVID-19, mungkin oleh Ibu Tina sendiri atau bersama teman-teman UNIX? Iya, jadi selama pandemi COVID ini yang tadi kita sudah diskusi soal ada banyak gangguan dan dampak dari disruption ya. Jadi kita bikin survey dengan mitra-mitra kita supaya kita bisa menilai kebutuhan dari komunitas dan orang yang hidup dengan HIV dan populasi kunci. Selama ini mereka bisa akses services, layanan atau tidak, ada kebutuhan di area mana, dan juga kita bikin kita sudah establish ya crisis response mechanism. Ini kalau ada orang yang perlu dari populasi kunci atau populasi yang marginalized ya istilahnya, orang bisa daftar buat akses bantuan dari crisis response mechanism ini. Kita juga ada joint partnership sama UN ya, ILO, UNDP dan UNAIDS. Kita ada trust fund yang kita buat COVID dan buat bantu orang selama ada COVID ini. Jadi populasi kunci atau orang yang hidup dengan HIV bisa participate dalam kegiatan, misalnya dapat skills building atau training supaya bisa lebih marketable ya, bisa lebih gampang dapat kerjaan, dan juga ada advokasi buat tempat kerja
tidak discriminate kepada orang yang hidup dengan HIV atau populasi kunci lain. Jadi promoting dan advocating buat inclusive workplace, dan juga misalnya orang mau jual makanan atau produk online, biasanya populasi komunitas mungkin tidak terlalu tahu ya cara marketingnya atau bikin website atau bikin Instagram atau kayak gitu. Jadi ada training khusus buat bantu mereka. Ternyata sangat luar biasa kegiatan yang dilakukan oleh Bu Tina bersama teman-teman UNIS yang menunjukkan bahwa pandemi bukanlah sebuah halangan ya Bu untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya bersama teman-teman UNIS. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ibu, yaitu apakah ada kesulitan dalam penanganan serta pencegahan HIV/AIDS atau pandemi COVID-19? Ya, memang ada. Terus karena kita sudah tahu sendiri ya, COVID ini memang disrupt dan ganggu kita semua di dunia. Jadi kegiatan pencegahan HIV juga tidak exceptional ya. Jadi pasti dapat disruption juga. Jadi ketika bulan April lalu di Indonesia kan waktu mulai PPKM, pekerja pendamping yang bantu kasih information atau diskusi kelompok soal HIV dan bagaimana bisa akses alat buat prevention kayak gitu. Itu kegiatan face to face ini harus berhenti sama sekali. Populasi kunci juga kalau mereka sendiri mau pergi ke puskesmas atau klinik atau tempat yang NGO lain yang biasa mereka pergi dan bisa dapat kondom atau jarum suntik, itu juga susah karena ada restriction of movement itu. Dan juga kita ada lapor kemarin tahun 2020 sampai 2021 itu jumlah orang yang akses layanan tes ya HIV tes itu turun sampai 40%. Ini memang tidak oke banget karena ya kita harus catch up ya karena kalau orang tidak tahu sih itu memang sayang sekali gitu. Karena kita maunya setiap orang tahu dan bisa dapat langsung obat. Oke baik, jadi tadi Ibu Tina sudah menjelaskan bagaimana kesulitan dalam penanganan serta pencegahan HIV/AIDS di masa pandemi seperti ini. Kalau begitu, sekarang saya ingin bertanya kembali. Lalu bagaimana kabar terkait diskriminasi ODA atau ODIF di saat masa pandemi seperti ini? Apakah lebih sulit dicegah? Ya, ini juga pertanyaan yang menarik ya. Jadi ya sekali lagi pasti segala macam lebih sulit ya dengan pandemi seperti COVID ini. Juga kalau kita omongin soal diskriminasi, sayangnya orang dengan HIV dan populasi kunci sudah terdiskriminasi dari awalnya. Jadi mereka memang ya paling terdiskriminasi lah buat akses layanan kesehatan atau sosial, bantuan sosial atau di tempat kerja atau anak yang HIV positif yang mau masuk sekolah masih kena diskriminasi dan stigmatization ya. Nah dengan COVID kita lihat kemarin itu sepertinya kalau kita ranking prioritas scaling up respon terhadap COVID itu kemarin kayaknya orang HIV positif dan populasi kunci
jadi kayak prioritas terakhir gitu buat dapat bantuan sosial, pengobatan atau perawatan kesehatan dan vaksin. Um, karena kita dengar juga waktu kita promosi supaya orang yang hidup dengan HIV dapat priority buat vaksinnya, uh, mereka sampai tempatnya dinanya segala macam pertanyaan dan ada waktu dengar bahwa HIV positif misalnya, ada juga yang tidak tahu ya procedure dan kaget dan bikin lebih sulit ya buat orang yang harusnya bisa dapat vaksin langsung, tapi akhirnya kayak bikin sulit gitu. Jadi masih ada masalah sih. Di saat pandemi juga seperti orang lain ya, banyak orang yang hidup dengan HIV dan populasi kunci juga mengalami kehilangan penghasilan, dan ini juga bikin mereka susah menjaga kesehatan. Ya. Jadi kalau berbicara tentang diskriminasi, pastinya di mana-mana juga di belahan dunia manapun itu diskriminasi pasti ada gitu. Tentunya terhadap penderita HIV/AIDS terutama. Baik, jadi kalau itu sudah membicarakan diskriminasi, lalu bagaimana pendapat Ibu mengenai hubungan tingginya diskriminasi terkait dengan percepatan penyembuhan, mengingat tujuan tercapainya virus dari UNICEF sendiri? Ya, sebenarnya kalau kita lihat bahwa ada 3 zeros ini, preventing new infections, reducing death, zero death, dan zero discrimination. Kita selalu, kalau kita tulisnya, kita selalu tulis zero new infection, zero death, and zero discrimination. Saya selalu pengennya kita naikin zero discrimination dulu gitu. Jadi kalau kita bisa achieve zero discrimination, ya, yang lain gampang menurut saya. Karena memang kalau waktu kita bikin review global kemarin itu, key factor ya, yang bikin negara-negara yang bisa tercapai target 90 itu kemarin itu, mereka punya environment yang sangat kondusif ya, yang sangat bisa facilitate the response. Nah, salah satu yang bikin responsnya bisa sukses itu orang-orang terima dan dukung orang yang hidup dengan HIV dan di populasinya. Jadi orang bisa dengan gampang, dengan tidak takut ya pergi ke tempat layanan kesehatan, minta HIV test. Kalau queuing in the clinic itu tidak ada yang bilang apapun, dan juga healthcare workers itu sangat understanding ya, jadi tidak ada kayak judgment atau apa yang bikin orang nggak nyaman waktu pergi dan cari bantuan. Jadi menurut saya ya memang key to success itu kalau ada supportive environment dan kita nggak punya diskriminasi. Baik, benar sekali ya Pak Ibu Dina. Mungkin yang hal utama yang harus disingkirkan adalah diskriminasi. Jadi bagi para teman-teman pendengar Sodat Talk pada hari ini, yuk kita cegah dan kalau bisa kurangi gitu diskriminasi terhadap orang-orang yang mengalami HIV itu sendiri untuk mencapai strategi 3 zeros yang telah dikatakan oleh Ibu Tina tadi. Baik, jadi itu tadi terkait pendapat diskriminasi ODA dan pencapaian strategi 3 zeros. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana pendapat Ibu mengenai momentum World AIDS Day sebagai salah satu langkah mengingat pentingnya penghapusan kasus AIDS di dunia. Kalau setiap World AIDS Day itu memang jadi momentum
buat kita yang kerja buat orang yang hidup dengan HIV. Nah, saya pikir 2 tahun terakhir ini memang makin penting ya kita ingatin dunia bahwa HIV-nya belum selesai loh. Sudah lebih dari 40 tahun tapi masih ada dan orang masih meninggal karena AIDS, dan ini udah ya kalau kita lihat dari teknologi, dari scientific advancement ya, obat sudah ada, orang bisa minum obat dan hidup lama dan sehat ya. Kalau kita baca masih ada beberapa orang yang masih meninggal gara-gara AIDS, itu sedih sekali. Jadi dan juga misalnya masih ada anak yang lahir HIV positif karena orang tuanya yang sudah positif, akhirnya kalau mereka tidak dapat prevention atau profilaksis waktu ibunya hamil, akhirnya ditransmit ke anaknya dan anak juga lahir positif. Nah, itu misalnya di dalam global strategy baru ini kita bikin target lebih tinggi lagi supaya harusnya semua negara bisa eliminate ya transmission, vertical transmission ini, supaya sudah tidak ada anak yang lahir dengan HIV. Jadi tadi Ibu sudah menjelaskan ini pendapat dengan World Day di dunia. Lalu Ibu sendiri mengenai program kerja untuk lingkungan kita AIDS, utamanya World AIDS Day ini sebagai salah satu khususnya di kedokteran terus terkait program kerja tersebut. It's excellent. I think it's really inspiring and excellent. Saya senang sekali lihat ada program seperti ini. Karena gini, di Asia dan di Indonesia banyak sekali anak muda tidak tahu ya informasi soal HIV. Mungkin mereka juga ya lahirnya setelah the media frenzy tentang HIV, jadi mereka sudah tidak terlalu aware ya, tidak terlalu ngeh bahwa ini masih ada dan masih bisa dapat HIV ya kalau enggak hati-hati, dan juga ya gimana ya, jadi masih ada banyak opportunity. Kalau saya lihat di Indonesia ini saat ini 49, hampir 50% dari infeksi baru itu di kelompok anak muda ya, 15 to 25 years. Jadi 1 in 2, 50%. This is really high ya. Jadi itu buktinya banyak tidak tahu basic information soal HIV. Jadi program-program yang kasih tahu orang soal bagaimana bisa protect yourself, bagaimana bisa dukung orang lain supaya diskriminasinya tidak tinggi. Ini jadi bagus sekali. Nah, dan ada juga misalnya kalau bisa pakai teknologi atau application yang lebih cocok dengan anak muda daripada misalnya dengar podcast dari saya 2 jam kayak gitu ya, mungkin agak bosanan. Tapi kalau ada teknologi baru yang bisa pakai kasih information ke orang lain, itu akan lebih bagus sekali. Jadi saya harapnya Udayana bisa bantu di sini juga.
Baik, terima kasih banyak Ibu atas apresiasinya terhadap program kerja kami dari KFF Polhut, terutama pada momentum peringatan World AIDS Day 2021 kali ini. Kami juga berharap semoga remaja-remaja lain selain mahasiswa Polhut di kancah Bali, Indonesia, maupun di kancah internasional lebih banyak yang aware terkait kasus-kasus HIV/AIDS ini di dunia. Baik Ibu, jadi terima kasih atas apresiasinya dan pendapatnya juga. Lalu saya langsung ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana menurut Ibu pengaruh sosial media, baik media elektronik di masa pandemi COVID-19 ini maupun media cetak untuk mencapai 0 kasus HIV/AIDS di tahun 2030? Iya, tadi saya sudah sebut bahwa new infection HIV ini hampir 50% di kelompok muda ya. Jadi kalau kita kalau kita lihat data seperti itu, kita tahu bahwa masih ada banyak anak muda yang tidak tahu preventionnya, bagaimana HIV itu sebenarnya apa sih, dan kenapa harus kita peduli soal HIV-nya. Jadi dengan pakai social media, digital media, itu memang bahasa anak muda ya. Jadi kita expect-nya kita bisa kasih konten dan message-message yang lebih dalam bentuk atau dalam channel yang lebih gampang diterima dan didengarin gitu. Misalnya UNAIDS juga bikin aplikasi ya, namanya Tanya Marlo. Tanya Marlo adalah chatbot yang fokus kepada anak muda, supaya anak muda bisa akses information basic tentang HIV, dan juga dapat information di mana bisa dapat HIV, tes HIV. Jadi kita usaha bikin sistem information delivery, information dissemination yang gampang. Jadi kalau dengan Tanya Marlo itu bisa add di Line ya, cari aja ID Tanya Marlo, terus ya semudah chatting, kalau saya boleh bilang sih semudah chatting ke pacarnya misalnya. Cuman bedanya pacarnya mungkin Marlo lebih tahu ya, lebih tahu soal HIV dan information lengkapnya daripada pacar. Dan juga bedanya Marlo bisa jawab ya, dan nggak bosan dijawab message-nya 24 jam. Oke, terima kasih untuk jawabannya yang luar biasa dari Ibu Tina. Jadi mungkin bagi para pendengar Sobat Talk pada hari ini juga bisa memanfaatkan sosial media yang kalian miliki untuk terus membantu mencapai target Free Zeros di tahun 2030. Baik Ibu, sayang sekali, jadi pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di sesi diskusi kita pada hari ini, dan kita sudah sampai di penghujung acara podcast spesial World AIDS Day 2021. Namun sebelum itu kita akan merefresh nih penonton dan juga pendengar Sobat Talk pada hari ini dengan cara bermain games di sesi yang selanjutnya. Sesi gamesnya Let's Play Mitos atau Fakta. Statement yang pertama yaitu orang yang terinfeksi HIV sangat terlihat di bulan fisnya. Mitos atau fakta lain? Mitos. Jadi ada banyak orang yang walaupun sudah HIV positif, tidak ada beda fisiknya, karena kalau orang ada juga orang yang belum sakit, jadi masih tidak appear beda. Tetapi juga ada orang yang minum obat cepat. Kalau minum obat cepat, imun sistemnya akan kuat dan nggak sakit, akhirnya ya kelihatan seperti tidak sakit. Oke, jadi untuk statement pertama tentang orang yang terinfeksi HIV sangat terlihat bulan fisnya adalah mitos. Lalu kita masuk ke statement yang kedua. Koda atau odif yang mengonsumsi ARV akan memiliki ketahanan tubuh yang lebih kuat. Mitos atau fakta itu? Fakta. Jadi ya kita kalau orang
ketahui status HIV positif dan langsung minum obat. Hanya setelah 6 bulan ya, obat itu akan bikin imun sistemnya lebih kuat dan juga bisa fight the virus. Akhirnya HIV virus di badan itu daya ditekan sampai tingkat undetectable. Jadi kita walaupun tes HIV sekali lagi sudah nggak bisa detect ya jumlah virus. Nah, waktu kita tidak detect itu badannya akan sehat sekali dan sampai juga tidak bisa menularkan virus HIV ini lagi ke orang lain. Oke, jadi jawabannya itu fakta ya. Jadi kita langsung lanjut ke statement yang selanjutnya, yaitu usia di atas 50 tahun akan sulit tertular HIV. Mitos atau fakta dulu? Mitos. Jadi ya tidak ada batasan usia ya. Karena HIV ini bisa dapat lewat sexual transmission, pakai jarum suntik yang HIV-nya atau melalui transfusi darah yang ada darah yang ada HIV yang contaminated, dan juga kalau dari ibu ke anak yang tidak dapat prophylaxis prevention. Jadi jawabannya mitos. Kita lanjut ke statement selanjutnya. Harus rajin melakukan tes deteksi HIV sebagai upaya pencegahan. Mitos atau fakta itu? Fakta. Kalau rajin tes akan lebih tahu statusnya. Akan lebih bisa tahu status cepat dan akhirnya bisa mulai treatment cepat. Tapi ya nggak usah rajin banget kali ya. Misalnya kalau orang yang seperti saya sebut tadi ya, kalau orang yang sudah tidak have sex, misalnya belum have sex, tidak pakai obat yang drugs yang suntik dan sharing needles, ya mungkin nggak perlu tes HIV-nya. Jadi, tetapi kalau dalam keadaan yang tahu bahwa ada risiko, mungkin setiap 6 bulan ya paling idealnya, supaya kalau ada apa-apa bisa langsung treat. Oke, jadi bagi para orang yang memiliki kelihatannya berisiko, kita mungkin bisa melakukan pemeriksaan selama 16 kali ya, gitu ya Bu. Oke, jadi untuk statement terakhir yang kelas sudah tertulis ya Bu, jadi positif HIV sudah pasti akan berkembang menjadi AIDS. Mitos atau fakta itu? Ini agak antara gimana ya, antara mitos dan fakta. Jadi tergantung ya. Kalau positif HIV tidak minum obat, ya akan sakit. Itu benar. Tapi kalau positif HIV cari obat, minum, jaga kesehatan, wah bisa tidak ada AIDS, bisa sampai life expectancy normal. Oh, berarti 50-50 ya Bu. Jadi kalau misalnya dia udah positif tapi dia tidak minum obat, jadi jawabannya itu udah pasti fakta. Jadi tapi kalau dia misalnya udah HIV tapi dia minum obat, jawabannya mitos. Oke. Oke, jadi itu tadi pertanyaan game terakhir. That's all about the games and for this session today. Dan kita sudah ada di penghujung Sodat Talk pada hari ini. Sayang sekali ya Bu. Mungkin sebelum menutup bisa diinformasikan mengenai di mana kita bisa menemukan platform-platform media sosial yang dimiliki oleh Unisme, ada Instagram, YouTube, Twitter, atau sosmed lainnya Bu? Ya, kita di Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Belum ada di tempat lain. Belum bikin TikTok. Mungkin harus mulai. Dan ya jangan lupa cari juga
di line ya, tanya Marlo tadi yang saya. Oke, jadi bagi teman-teman lain yang sudah mendengarkan suara Talk pada hari ini masih ada yang ingin tahu mengenai apa itu image dan mana bisa menemukannya, bisa dicari di sosial medianya Instagram. Tadi ada YouTube juga ya Bu ya. Oke, jadi itu untuk podcast pada hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya kepada Ibu Lina sudah memberikan insight baru kepada kami terkait apa sih itu HIV, lalu bagaimana pencegahan diskriminasinya, bagaimana strategi itu sendiri, dan juga sudah menekankan kepada kami untuk lebih aware terhadap masalah HIV/AIDS yang ada di dunia ini. Tidak lupa juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Gojek sebagai sponsor yang sudah membantu menyukseskan podcast pada hari ini. Once again, terima kasih kepada Ibu Tina Mutu selaku bicara hari ini yang telah memberikan banyak sekali insight dari kepada kami di podcast Hari AIDS Sedunia pada hari ini. Terakhir, izinkan saya untuk menutup suara talk pada hari ini dengan satu buah kutipan. Knowledge is the best weapon that we can use to fight HIV/AIDS. Dan untuk menutup surat pada hari ini, saya akan akhiri dengan jargon KMPA. Jadi KMPA Founded ini sendiri punya jargon nih Bu, yang akan saya beritahu sebentar lagi. Jadi kalau saya bilang KMPA Founded, Ibu jawab stop stigma gitu ya Bu ya. Oke, jadi kita bisa coba lihat sekali. KMPA Founded Stop stigma.